Saat aku mau keluar kamar, aku melihatnya lagi, berdiri tegak di lorong. Kali ini, wujudnya berbeda. Dia berdiri sangat tinggi, lebih tinggi dari biasanya. Di lehernya, terbelit tali karet yang biasa dipakai untuk menimba air. Lehernya memanjang, menjulur, lidahnya menjulur keluar, matanya melotot ke atas. Tangan kirinya memegang kayu di samping. Di lorong yang gelap itu, aku bisa melihatnya dengan sangat jelas, seolah ada cahaya yang meneranginya dari belakang. Aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa membaca doa, aku hanya bisa memejamkan mata. Ketika aku berani membukanya lagi, Alif sudah menghilang. Kisah ini adalah tentang Alif, teman kerjaku yang paling cekatan, paling rajin, dan yang ternyata sudah meninggal 3 tahun lalu tepat di rumah kontrakan yang kami tinggali. Dan inilah kisahku. Seorang perantau dari Magelang yang hanya bertahan 30 hari di dalam lingkaran misteri yang bernama Alif. Kisah ini bermula di tahun 2010. Aku baru saja lulus sekolah, masih bingung mau kemana. Di rumah cuma nongkrong, ikut-ikutan proyek saudara, sampai suatu hari aku teringat temanku, Eko, yang sudah lama tidak ada kabar. Kami biasa nongkrong di warung dekat bengkel, ngobrol santai sambil main motor. Setelah hilang kontak, tiba-tiba Eko menghubungiku lewat pesan singkat. Ia bercerita bahwa ia sedang merantau di Semarang, berjualan kue serabi. Ia menawarkan aku untuk ikut. Siapa yang tidak tertarik? Aku pun meminta izin orang tua dan mereka mengizinkan. 2 hari kemudian, Eko datang langsung ke rumah di Magelang sekitar pukul 4 sore untuk pamit dan meminta izin lagi pada orang tuaku. Malamnya, sekitar jam 8, kami langsung berangkat menuju Semarang. Kami tiba di kontrakan yang sekaligus menjadi tempat produksi serabi sekitar pukul setengah 10 malam. Di sana, sudah ada 2 orang lain, Mas Tomo yang paling dituakan dan Supri. Bos kami, Pak Rudi, adalah orang Solo. Kami berempat tidur di satu ruangan, berbagi tempat di kontrakan yang lumayan strategis untuk usaha. Minggu pertama, aku fokus belajar. Mas Tomo mengarahkanku untuk ikut mengantar serabi ke pasar dan toko-toko. Setelah hafal rute, aku belajar membungkus. Minggu kedua, aku diajari cara memasak dan membuat adonan serabi. Semuanya berjalan normal. Bahkan aku sudah menerima gaji pertamaku sebesar Rp800.000 yang pada tahun 2010 sudah lumayan besar. Masalah muncul saat masa kontrak rumah akan berakhir. Mas Tomo tiba-tiba mengajak kami mencari kontrakan baru. Alasannya sederhana, pemilik rumah tidak mau memperpanjang kontrak karena suara mesin penggilingan kelapa dan beras kami terlalu berisik. Kami mencari-cari kontrakan selama seminggu penuh. Ada banyak rumah, tapi lokasinya terlalu dekat dengan permukiman padat. Kami takut jika kami memasang mesin penggilingan, tetangga akan kembali terganggu. 1 minggu sebelum kontrak habis, Mas Tomo, Eko, dan Supri pamit untuk pulang kampung. Mereka bilang hanya 2 atau 3 hari, lalu akan kembali. Mas Tomo menitipkan uang hasil jualan, ponsel berisi kontak-kontak toko, dan kunci kontrakan kepadaku. Mereka bertiga pergi, dan aku ditinggal sendirian mengurus semuanya. Saat aku mencoba menghubungi mereka untuk memberitahu bahwa aku sudah menemukan kontrakan baru, nomor Eko dan Supri tidak aktif. Mas Tomo mengangkat, tapi mengatakan sebuah kalimat yang menusuk. "Maaf, aku tidak bisa kembali. Aku sudah dapat pekerjaan baru di kampung." Eko dan Supri ternyata melakukan hal yang sama.
Mereka tidak kembali. Aku merasa marah dan sakit hati. Dalam batinku, aku merasa dijadikan tumbal. Aku langsung menelpon Pak Rudi di Solo. Ternyata Mas Tomo sudah menelpon Pak Rudi lebih dulu untuk pamitan. Pak Rudi memintaku untuk bersabar dan mengurus kepindahan kontrakan dulu. Ia berjanji akan mencarikan orang lain untuk membantuku. Aku pun setuju, dan keesokan harinya, aku memulai proses pindahan. Aku mendapatkan kontrakan baru di daerah perkampungan yang lumayan sepi, agak jauh dari pemukiman warga. Jarak dari kontrakan lama ke yang baru sekitar 30 hingga 45 menit. Rumahnya lumayan luas, berbentuk persegi panjang ke belakang. Di depannya ada jendela kaca, pintu masuknya di samping. Begitu masuk, langsung bertemu ruang utama. Ada satu kamar, lalu sekat dapur, kamar mandi di dekat dapur, dan pintu samping ke belakang yang langsung mengarah ke sumur dan kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan besar. Sore hari, setelah mendapatkan mobil bak terbuka, aku mulai mengangkut barang-barang. Sopirnya tidak mau membantu mengangkat, jadi aku mengangkat sendiri semua perabot, dari lemari kecil, kompor rakitan, hingga tabung gas. Saat barang-barang sudah selesai diangkut dan sopir mobil bak itu pergi tanpa pamit, yang untungnya sudah kubayar, aku sedang berdiri di depan kontrakan baru. Tiba-tiba muncul seorang pria. "Mas, tak rewangi yopo mas? Aku bantu yo," katanya. Aku keheranan. "Namamu siapa mas? Kamu siapa?" tanyaku. Dia menjawab, "Namaku Alif. Aku asli Jawa Timur." Ia bilang ingin membantuku. Ya sudah. Dengan senang hati, aku menerima bantuannya. Alif membantu mengangkat meja. Dia adalah orang yang cekatan dan kuat. Setelah hampir semua barang masuk, aku bertanya, "Apakah dia warga setempat?" "Bukan, Mas," jawabnya singkat. Kami mulai mengobrol. Dia bertanya tentang bisnis serabi dan cara kerjanya. Aku pun menjelaskan dengan rinci. Prosesnya dimulai dari sore, sekitar jam 3 atau 4, untuk mengupas kelapa dan merendam beras. Dilanjutkan dengan menggiling kelapa dan beras hingga menjelang maghrib. Setelah maghrib, kami mulai memeras santan, merebusnya dengan bumbu pandan dan bahan lain hingga jam 9 malam. Setelah istirahat, kami mulai mengadoni lagi sekitar jam 12 malam dan mulai memasak serabi sekitar jam 1 dini hari. Proses memasak dan membungkus akan selesai menjelang subuh. Saatnya para pengantar mulai bekerja. Tiba-tiba, Alif mengajukan diri. "Mas, aku mau bantu kerja di sini. Boleh tidak?" Tentu saja aku senang. Aku baru saja sendirian dan langsung ada teman kerja. Tapi ada satu syarat yang diajukan. Aku cuma bisa kerja dari maghrib sampai subuh, Mas. Habis subuh sampai sore, aku membantu kakakku jualan ikan asin di pasar, keliling. Aku langsung menelpon Pak Rudi, menjelaskan bahwa ada seorang perantau bernama Alif yang ingin membantu tapi hanya bisa kerja shift malam. Pak Rudi setuju, asalkan Alif bisa membantuku dan menemaniku agar aku tidak sendirian. 3 hari lagi kami baru akan mulai produksi. Setelah selesai mengobrol, Alif pun pamit pulang berjalan kaki. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Keesokan harinya, aku ke warung untuk beli nasi. Warung Bu Tutik. Aku berkenalan dengan Bu Tutik dan dia bertanya, apakah aku orang baru? "Iya Bu." "Berdua? Sama teman?" jawabku. Di hari ketiga, kami mulai bekerja. Pagi hari, aku belanja bahan. Sorenya sudah mulai proses kupas dan rendam. Setelah maghrib, Alif datang. Dia langsung membantuku memeras santan. Sekitar jam 8:30, aku mengajaknya merebus santan dan bumbu. Aku tinggalkan dia di dapur dan pergi sebentar ke warung Bu Tutik untuk beli nasi dan es teh untuk kami berdua. Saat aku kembali, Alif masih di dapur, menunggu santan mendidih.
Kami pun makan. Anehnya, Taku makan di ruang utama, sementara Alif makan sendirian di dapur. Setelah itu, kami tidur di kamar, berdua. Tengah malam, aku bangun dan membangunkan Alif. Kami mulai mengadon-adonan, lalu memasak serabi di kompor rakitan. Satu loyang bisa menghasilkan 50 serabi. Setelah matang, aku mengajak Alif ke depan untuk membungkus. Alif, ke depan. Aku ajari cara bungkus, kataku. Aku membawakan satu loyang ke ruang depan dan mengajari Alif sebentar. Aku harus cepat-cepat kembali ke dapur karena ada serabi lain yang harus diangkat agar tidak gosong. Setelah mengambil serabi yang matang, aku kembali ke ruang depan dan Semua serabi sudah terbungkus rapi. Aku terperanjat. Wah, cepat banget kamu, Liv. Cekatan sekali, pikirku. Tidak hanya cepat, serabi itu sudah tersusun rapi sesuai jumlah titipan per tokoh. Padahal aku sama sekali belum pernah memberitahunya daftar titipan tersebut. Alif seolah tahu segalanya. Aku hanya berpikir, wah, orang ini niat sekali kerjanya. Rutinitas ini berlangsung selama sebulan lebih. Alif datang maghrib, kerja bersamaku, bungkus dengan kecepatan luar biasa, tidur, lalu pamit pulang menjelang subuh, berjalan kaki. Selama itu, aku selalu membelikan 2 porsi nasi di warung Bu Tutik. Ada beberapa hal aneh yang luput dari perhatianku. Tidur terlentang. Alif selalu tidur terlentang kaku. Tidak pernah miring, tidak pernah bergerak. Badan dingin. Suatu malam, aku tak sengaja menyentuh tangannya. Dingin sekali. Bukan dingin suhu biasa, tapi seperti dingin dari dalam. Badannya terasa empuk, tidak seperti otot keras manusia, melainkan seperti kapas yang gembur. Bau. Kadang-kadang tercium bau aneh di sekitar kontrakan. Aku tidak tahu itu bau apa. Agama. Saat aku sholat atau membaca Yasin di malam Jumat, Alif pasti masuk kamar mandi. Dia mandi sampai aku selesai sholat. Tapi setelah keluar, badannya tidak pernah basah. Semua itu kulewati begitu saja. Setelah lebih dari 30 hari bekerja bersama, tibalah hari Senin setelah aku libur di hari Minggu. Seperti biasa, aku pergi ke warung Bu Tutik untuk membeli 2 bungkus nasi. "Mas, temennya mana sih? Kok yang beli kamu terus?" tanya Bu Tutik. "Di kontrakan, Bu. Dia tidak mau ke sini," jawabku. "Oh, sekali-kali ajak, Mas, biar saya kenal. Siapa namanya?" "Alif, Bu. Dia dari Jawa Timur." Bu Tutik lantas bertanya tentang ciri-cirinya. "Orangnya tinggi, kulitnya agak hitam, rambutnya keriting, Bu," jelasku. Tepat sebelum aku selesai bicara, Bu Tutik bertanya lagi. "Di pipi kirinya ada tai lalat kan?" Aku terdiam, kaget luar biasa. "Iya, Bu. Kok tahu?" "Saya kira Alif orang sini. Sudah kenal sama Ibu." Bu Tutik terdiam. Wajahnya pucat. Dia lalu berbalik dan memanggil suaminya, Pak Suami. Mereka berbisik-bisik dan Pak Suami kemudian mendatangiku. "Mas, boleh nggak saya main ke kontrakan?" tanyanya. Tentu saja aku mengizinkan. Kami pun berdua berjalan ke kontrakan. Saat tiba, aku mengajak Pak Suami masuk. "Mana temanmu, Mas?" tanyanya. "Di belakang, Pak," jawabku, lalu aku berbalik untuk memanggil Alif. Aku mencarinya di dapur, tidak ada. Aku cari di kamar mandi, tidak ada. Aku keluar ke halaman belakang, kosong. "Pak, teman saya tidak ada," kataku.
Mungkin lagi keluar, Mas. Kita tunggu saja, kata Pak Suami. Kami menunggu hampir 1 jam. Alif tidak muncul. Akhirnya Pak Suami pamit pulang. Tidak lama setelah itu, Alif datang. Dia muncul dari arah depan rumah. Liv, dari mana? Tadi dicariin bapak pemilik warung? Tanyaku. Oh, itu saja dia bilang. Jawab Alif singkat. Keesokan harinya, saat aku ke warung Bu Tutik lagi, Pak Suami kembali menanyakan Alif dan kembali mengajakku ke rumah Pak RT. Kali ini, Pak Suami terlihat sangat serius. Aku mulai merasa tidak enak, takut-takut ada masalah. Apakah suara penggilinganku terlalu berisik? Kami tiba di rumah Pak RT. Di sana, ada 3 bapak-bapak sedang duduk. Pak Suami masuk dulu, lalu Pak RT keluar dan memanggilku. Mas, temanmu yang kerja sama kamu itu siapa namanya? Tanya Pak RT. Alif, Pak, dari Jawa Timur. Jawabku. Ciri-cirinya bagaimana? Aku menceritakan semua ciri-ciri Alif, termasuk tai lalat di pipi kiri, badan yang tinggi, dan rambutnya yang keriting. Mendengar itu, Pak RT menatapku dengan mata yang menajam dan berkata dengan nada tinggi, Mas, kui udu wong, temanmu itu bukan manusia. Duniaku langsung runtuh. Aku berkeringat dingin, bingung, dan tidak percaya. Tidak mungkin, Pak. Saya sudah sebulan lebih bekerja bersamanya. Pak RT kemudian menceritakan semuanya. Alif adalah orang yang 3 tahun lalu mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri tepat di kamar yang kini kutempati. Malam itu, sekitar pukul 11:30, aku kembali ke kontrakan dengan perasaan campur aduk. Rasa takut mendominasi. Dari jauh, kontrakan itu tampak gelap dan pucat. Hawanya tidak enak. Aku beranikan diri berteriak di depan pintu. Aku menggunakan bahasa Jawa agar dia mengerti. Aku wes ngerti kowe Liv. Kowe udu menungso. Mulai saiki, ora usah bantu aku meneh. Ora usah ganggu aku meneh. Aku masuk kamar. Aku matikan lampu. Di kegelapan yang hanya diterangi cahaya remang-remang dari dapur, aku melihatnya. Alif. Dia mondar-mandir di lorong antara kamar dan dapur, 3 kali bolak-balik. Lalu dia berhenti di pintu kamar. Hanya terlihat setengah badan. Wujudnya masih normal, seperti Alif yang biasa. Aku memaksakan diri menyalakan lampu kamar. Brak! Alif menghilang. Saat aku mau keluar kamar, aku melihatnya lagi, berdiri tegak di lorong. Kali ini, wujudnya berbeda. Dia berdiri sangat tinggi, lebih tinggi dari biasanya. Di lehernya, terbelit tali karet yang biasa dipakai untuk menimba air. Lehernya memanjang, menjulur. Lidahnya menjulur keluar, matanya melotot ke atas. Tangan kirinya memegang kayu di samping. Di lorong yang gelap itu, aku bisa melihatnya dengan sangat jelas, seolah ada cahaya yang meneranginya dari belakang. Aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa membaca doa, aku hanya bisa memejamkan mata. Ketika aku berani membukanya lagi, Alif sudah menghilang. Aku langsung lari, keluar dari kontrakan. Aku berjalan tak tentu arah di kampung itu, mencari warga, mencari siapapun agar aku tidak sendiri, tapi tidak ada yang kutemukan. Aku berjalan dan merokok sampai sekitar jam 3 pagi. Aku kembali masuk ke kontrakan. Aku melihat Alif lagi. Kali ini dia jongkok di dapur, menghadap ke dinding. Dia tidak mengenakan tali. Wujudnya biasa, tapi posisinya aneh. Aku pun langsung lari ke ruang utama, memasang tumpukan bantal dan guling, dan tidur di sana. Malam itu, aku mendengar suara kayu berderak,
seolah ada beban yang berjalan di atas langit-langit kamar. Semakin lama, suara itu semakin keras. Lalu, aku mendengar suara seperti orang sedang memasak serabi. Aku bangkit. Di depan kompor, Alif berdiri. Dia tidak sedang memasak, hanya berdiri di depan kompor. Aku merasa jengkel, takut, dan marah. Aku melihat sapu lidi dengan gagang kayunya. Dalam perasaan campur aduk itu, aku memukulnya. Blar! Pukulanku tidak menembus. Rasanya seperti memukul selembar kain yang digantung. Alif langsung menghilang seperti kain yang ditiup angin. Keesokan harinya, aku jatuh sakit. Aku sakit parah selama 3 hari. Aku tidak bisa bangun, berdiri, atau bahkan mengambil air minum di dispenser. Tubuhku lemas dan pusing. Malam pertama saat aku sakit, aku tidur di ruang utama. Tiba-tiba, Alif datang. Dia duduk di sampingku, hanya berjarak 1 meter, menghadap ke dinding. Dia duduk di sana sepanjang malam. Setiap kali aku terbangun, dia ada di sana. Di malam kedua, aku masih tidur di ruang utama. Saat aku terbangun, ruangan itu penuh dengan kucing, puluhan ekor kucing. Aku memang suka kucing, dan aku selalu menyimpan makanan kucing di jok motorku. Dengan susah payah, aku merangkak ke dapur mengambil makanan yang sebenarnya kusimpan di dalam lemari dan memberikannya kepada puluhan kucing itu. Mereka langsung makan dengan lahap. Sekitar jam 3 pagi, semua kucing menghilang. Hanya tersisa 1 ekor. Kucing itu berdiri di sampingku menghadap ke lorong tempat Alif menampakkan diri, lalu mendesis seperti hendak berkelahi. Kucing itu melakukan itu 3 kali, lalu lari ke dapur, berteriak kencang, dan kembali untuk tidur di atas perutku. Setelah itu, aku tertidur. Siangnya, 2 orang tetangga datang. Mereka mengira aku pulang kampung karena rumah tertutup. Ternyata pintu rumahku hanya ditutup, tidak dikunci. Mereka membawakan bubur dan teh. Aku tidak bisa makan. Setiap kali mencoba makan, aku langsung mual. Melihat kondisiku, mereka menawarkan aku untuk menginap di rumah salah satu tetangga yang lokasinya dekat warung Bututik. Aku setuju. Aku mengunci kontrakan, membawa pakaian dan barang penting, dan pindah menginap. Di rumah tetangga itu, aku bercerita semuanya kepada mereka dan Bututik. Baru saat itu, Bututik menceritakan tragedi Alif yang sesungguhnya. Ternyata, Bututik adalah tempat curhat Alif semasa hidup. Penyebab Alif mengakhiri hidup bukan hanya karena patah hati, tapi juga karena terlilit hutang yang sangat besar. Alif melihat pacarnya berboncengan dengan laki-laki lain. Saat dia konfrontasi, pacarnya pura-pura tidak mengenalnya, bahkan mengatakan bahwa orang tuanya lebih menyukai laki-laki baru itu. Yang membuat Alif hancur adalah hutangnya. Ia berhutang banyak untuk membiayai kuliah pacarnya, dan juga melunasi angsuran motor pacarnya. Setelah lunas, motor itu diambil ibunya. Alif menanggung semua beban keuangan pacarnya. Bututik berkata, "Bu, kalau saya bekerja 20 tahun, hutang saya tidak akan lunas." Begitu, saking banyaknya. Alif ditemukan gantung diri di kamar kontrakan itu oleh warga yang mencarinya. Setelah mendengar kisah pilu itu, aku makin menyadari kejanggalan-kejanggalan selama ini. Makanan tak tersentuh. Saat aku memeriksa di dapur, nasi yang selama sebulan aku belikan untuk Alif terbungkus rapi, tertumpuk di bawah kompor. Tidak dimakan. Sudah membusuk. Baju seragam. Alif selalu mengenakan baju yang sama, kemeja hijau bergambar jamur. Sakit 3 tahun, ketika aku tanya dia sakit tenggorokan, dia menjawab,
sudah sakit dari 3 tahun lalu, yaitu saat dia meninggal. Aku memutuskan untuk pulang ke Magelang. Saat aku pamit, Pak RT dan pemilik kontrakan mendatangiku. Mereka memohon agar aku tidak menceritakan kisah ini kepada siapapun selama 15 tahun ke depan. Mereka bahkan menawarkan sejumlah uang, yang aku tolak. Aku hanya ingin pulang. Setelah kembali ke Magelang, Alif masih mengikutiku. Dia muncul di warung soto tempatku bekerja, berdiri di dekat gerobak menghadap pagar, lalu tiba-tiba menghilang. Dia muncul saat acara tahlilan di kampungku, duduk sendirian di atas tumpukan batu bata. Saat aku dekati, dia menghilang, meninggalkan bau pandan yang aneh. Yang paling meyakinkan adalah di tahun 2021. Aku sedang mencari madu tawon lanceng di kebun bambu bersama temanku dari Purworejo. Kami berjarak sekitar 50 meter. Aku melihat senter temanku diam saja. Ternyata, temanku sedang mengobrol dengan seseorang. Saat aku mendekat, aku melihatnya. Itu Alif. Ketika aku sampai, Alif menghilang. Temanku bercerita, dia mengobrol dengan seorang pria dari Jawa Timur bernama Alif, yang juga mencari madu. Temanku menjelaskan, pria itu berciri-ciri tinggi, rambut keriting, dan berbau pandan. Saat aku menceritakan siapa Alif sebenarnya, temanku langsung merinding dan tidak mau lagi mencari madu. Terakhir, baru sekitar 10 hari yang lalu, ibuku yang mengalaminya. Ibuku pulang pengajian sekitar jam 10 malam. Di depan rumah, ada jembatan kecil, dan Alif duduk di sana. Ibuku menyapanya, mengira dia temanku. "Mas, mencari siapa? Mencari Andi? Andi sedang keluar, tunggu sebentar," kata ibuku. Ibuku menyuruh Alif masuk dan hendak membuatkan kopi. Ketika ibuku kembali, Alif sudah menghilang. Ibuku menceritakan ciri-cirinya. Tinggi, rambut keriting, ada tai lalat di pipi kiri. Lalu, ibuku menyebutkan pakaiannya. Kemeja hijau bergambar jamur. Itu adalah baju yang sama persis yang aku lihat dikenakan Alif selama sebulan penuh di kontrakan Semarang. Kisah ini adalah pengingat betapa dekatnya kita dengan dunia lain. Alif bukanlah hantu yang berniat jahat. Dia hanya ingin berteman, ingin ditemani, dan melanjutkan pekerjaan yang tidak sempat ia selesaikan semasa hidup. Bagi para perantau dimanapun kalian berada, tetaplah jaga diri, sehat selalu, dan jangan pernah tinggalkan temanmu sendirian. Karena dalam perantauan, teman adalah keluarga dan penyelamat pertama.